Oke, di video kali ini aku mau merubah motor ini yang tadi basicnya karbu yang menggunakan magnet seperti ini, dan sekarang aku mau ngerubah menjadi injeksi yang basic magnetnya seperti ini. Ikutin terus. Oke, selamat kembali lagi bergabung di channel ini. Di video kali ini aku mau merubah basic motor Jupiter 130 ya, yang tadinya karburator ini magnet sebelumnya. Sekarang aku mau rubah menjadi injeksi. Tapi sebelum kita lanjut videonya lebih jauh, seperti biasa buat yang baru pertama kali gabung di channel ini, dukung terus channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe di bawah. Buat yang belum, nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru ya dari channel ini. Jadi aku ini mau ganti rotor yang tadinya buat CDI menjadi injeksi. Dari ini udah dipuput sih, udah dipapas. Tadinya mau pakai punya Jet1, magnetnya udah beli sih Jet1. Nah ini magnet Jet1, sementara yang ini Vega Force. Ini Vega Force, ini Jet1. Tadinya mau menggunakan ecu punya Jet1 sih, cuman karena Jet1 itu ecunya memiliki pickup yang beda, takutnya nggak bisa ganti-ganti ecu ya. Jadi untuk pembacanya kan beda, dia beda kutub, lebih banyak yang Jet1. Untuk perubahannya sih aku nggak mau banyak perubahan ya, jadi masih ngikutin basic yang tadinya motor ini ya kan. Sebelumnya motornya ini udah digeser magnetnya kurang lebih 1 sentian, 1 senti. Dan untuk rotor magnet yang ini aku bikin sama. Ini sebenarnya tadinya udah jauh ya, cuman aku geser lagi ke dalam ya untuk balancing juga seperti di video sebelumnya. Jadi aku mau setup ulang motor ini seperti basic karbu tapi dengan perangkat injeksi. Nah ini kalau belum dibubut kan dia gesernya itu nggak hampir sama yang karbu, dia hampir sama yang punya karbu, cuman 1 sentian nih. Untuk bushingnya ini harus tambah bushing. Tapi kalau yang Vega Force ini udah digesernya jauh tuh, beda ya. Ini untuk balancing ini ya, balancing, karena kalau semakin di ujung ini kan getarannya itu masih terlalu tinggi ya, jadi diperdekat dengan gigi sentrik supaya mesinnya nggak terlalu bergetar di saat engine brake. Basicnya tetap sama seperti yang karbu, dia digeser ke dalam si magnet itu biar menjaga balancing. Dan mungkin aku mau ini ya, mau setup untuk pickup pulsernya dengan pulsar untuk jarak amannya ya, agar pembacaannya bisa lebih akurat. Nah untuk membaca ini, apa mengetahui jarak clearance atau gap, aku menggunakan blok apa namanya ini agak kotor sih, menggunakan blok magnet yang udah dibolongin seperti ini ya. Nah ini tujuannya, ini penting juga ya, ini untuk pembacaan. Biasanya aku menggunakan jarak itu 0,60 sampai 0,80. Jadi aku mau setup dulu untuk pickup pulsernya ya, karena kan ini penting juga
untuk jaraknya ini, karena kalau semakin jauh itu si sinyalnya itu akan kurang jelas untuk membacanya. Kalau terlalu dekat juga pasti akan terlalu besar ya, karena daya tarik magnetnya itu. Jadi aku mau setup dulu ini supaya motornya bisa sesuai yang diharapkan. Nah, ini untuk pulsarnya dia diganjel pakai bushing lagi. Bushingnya udah terpasang. Ini 1 cm ini. 1 cm karena magnet yang sebelumnya ini digeser 1 cm. Digeser 1 cm, jadi bushingnya pun 1 cm. Ya, barangkali ada yang mau coba-coba, jadi bisa kalian punya ini ya, sampel ya dari sini, dari video ini kalian punya sampel. Jadi aku udah praktekin di motor ini, jadi nggak perlu takut. Nah, jadi aku mau cek dulu untuk di gapnya sendiri. Tadi sih udah di setup ya, sebelumnya udah aku setup ini untuk jarak aman pulsar atau CKP. Nah, jadi aku itu mau ngukurin jarak antara pick up dengan sensor kerek as ya. Ini aku mau ukur jarak idealnya. Aku menggunakan 0,70 jarak ini ke pulsar atau sensor kerek as. Untuk mencari akurasi, satu, kedua tujuannya itu agar sinyal yang dipantulkan ke ECU bisa lebih baik. Jadi nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, karena lumayan berpengaruh untuk performa mesin. Jadi buat teman-teman pemula ya, ini kalau bisa ya diukur ya, karena kan kinerja mesin itu ada 3 faktor ya. Agar mesin itu bekerja dengan sempurna itu ada 3 faktor kan, bahan bakar, kompresi, pengapian ini harus diperhatiin, karena nggak sembarangan juga sih, karena ini bisa membantu untuk akselerasi. Jadi kalau misalkan kamu kelistrikan atau pengapiannya itu nggak akurat, ya pasti mesinnya bakalan drop. Tapi kalau akurat itu, pengapian itu bisa menaikkan performa mesin. Jadi kalau bisa kamu ukur juga ini untuk jarak antara pickup ini ya, antara pulsar atau sensor crankshaft. Kalau diinjeksi, akurasinya untuk kesininya itu harus benar-benar. Kalau aku biasanya pakai 0,60 sampai 0,80. Nah, ini udah aku setup di 0,70, aku ambil tengah-tengah. Nanti untuk hasilnya ya mungkin di next kita bahas. Kalau kurang ya dinaikin lagi. Dan ini ada satu tip ini kalau buat motor-motor Jupiter ya. Sebenarnya ini trik lama. Aku tuh keras itu supaya awet. Untuk di area sebelah magnet aku pakai lahar atau bearing. Nah, jadi si lahar itu dimasukin sini nih. Nah, jadi untuk menjaga balancingnya agar keras itu enggak mudah patah juga, karena yang sering patah itu keras motor-motor rubahan itu di area magnet. Untuk Jupiter itu di area magnet sering banget. Dan ini udah dipasang bushing sini, murnya pakai yang ini punya Ereking, cuman dipapas lagi supaya bisa masuk ke lahar atau bearing. Nah, ini udah dipapas seperti ini supaya bisa PMP, bisa masuk ke lubangnya ini. Tuh kan lumayan buat bantu balancing. Jadi
Ini nggak akan kelihatan sih kalau mau dilihatin di video, nggak akan kelihatan ini kameranya. Jarak untuk gapnya sendiri yang nggak akan kelihatan. Tapi aku udah setup di 0,70, diukur dari sini, dicari semua sama atau enggak untuk yang injeksi ya. Tapi kalau untuk karbu ya cuman di pickupnya ini doang nih. Ini penting loh, penting banget karena bisa meningkatkan performa juga kalau pengapiannya itu tepat. Jadi mungkin segini dulu ya videonya. Semoga motor ini cepat hidup, kita bisa coba jalan. Nanti mungkin mau pasang dulu fuel pumpnya ya di tangki, harus modif tangki lagi. Ini ecunya udah di setup, dia pakai emaking atau Pixen baru, Pixen yang advance. Ecunya pakai yang murah aja dulu, kemarin itu udah pakai yang harga lumayan, ternyata nggak sesuai harapan. Jadi ini beli ecu baru lagi, masih baru. Mungkin nanti di next video kita bahas masalah mappingnya atau pengaturan kurva derajatnya ya, nanti kita bahas di next video. Segini dulu mungkin videonya. Kalau ada yang mau ditanyain bisa tulis di kolom komentar. Kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa bantu like. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di share ke teman-temannya supaya sama-sama belajar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.